Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini sesuai janji gue kemarin ya, gue mau kasih review tentang handphone Asus ROG Phone 5. Ini gaming phone yang super banget, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan gue? Karena gue bukan orang yang main game. Jadi review ini dari sudut pandang orang non-gamer. Langsung aja di Sistera, kita review. Desainnya, nih jadi gue mau bilang dulu desainnya ini jujur mewah banget, dan ini gue udah pernah bilang di video unboxing kemarin yang warna hitam itu gue suka banget, dan di sini yang warna putih gue lebih suka lagi karena sekali lagi gue ngomong ini mewah banget. Di belakang ini Gorilla Glass 3, di depan itu Gorilla Glass Victus. Jadi ini udah the best Gorilla Glass yang you can buy saat ini, dan gue mau bilang warna putihnya itu di sini gue jauh lebih suka daripada yang warna hitam karena kelihatan jauh lebih low profile ya. Ini kalau dibanding sama Asus ROG versi yang dulu-dulu, ini udah makin mendekati handphone biasa gitu, makin nggak gitu gaming dan lebih cocok buat orang kayak gue gitu. Dan gue mau bilang ada di sini adalah temanya yang gue suka juga. Si Asus menyediakan tema kayak semacam Zen UI, ini udah kayak ala-ala pixel, jadi buat icon-iconnya jauh lebih enak dilihat dibanding kalau harus pilih icon-icon kayak gaming yang nggak begitu cocok sama gue. Lengkap juga dengan Google Fit, jadi asik banget di sini. Terus kalau gue mau ini lagi sih tambahin adalah si LED back panelnya nih. LED-nya ini gue mau kasih tahu ini beda ya sama LED kayak biasa-biasa. Kalau kalian lihat dari handphone gaming kebanyakan, di sini LED-nya kelihatan jauh lebih smooth dan warnanya tuh lebih nyala. Bisa kalian atur sesuka hati ya itu. Terus juga kalau bilang beratnya di genggam tangan, emang sih handphone ini berat banget, hampir 240 gram ya. Udah pasti kalau pegang satu tangan tuh berat ya, harus dua tangan. Tapi gue ampuni sih di sini adalah karena build quality-nya yang itu mewah banget saya lagi gue ngomong, dan haptic feedback-nya di sini asik banget. Haptic feedback-nya itu udah bisa dibilang sekelas sama Google Pixel. Ini nyaman banget buat getar-getarnya kalau kalian touch gitu atau lagi ketik-ketik. Dan juga untuk fingerprint-nya ini cepet banget dan sangat-sangat responsif, tepat juga. Untuk bagian layarnya, di sini layarnya menggunakan AMOLED 1080p dengan ukuran 6,78 inch dan refresh rate 144 Hz yang adaptif ya. Jadi di sini refresh rate-nya ini untuk saat ini paling tinggi ya. Ini lebih tinggi lagi daripada yang Samsung S20 FE yang biasa gue pakai, dan di sini pun kelihatan emang lebih fluid dan lebih smooth lagi. Ini kalian harus ngerasain sendiri, ini asik banget buat perpindahan layar swipe-nya gitu. Terus kalau misalnya dibanding sama Samsung yang biasa gue pakai, ini terkesan layarnya lebih kalah cerah gitu. Tapi ini kalah cerahnya untuk hal yang bagus. Kalau Samsung yang gue pakai itu kalau misalnya di dalam kamar itu kayak silo banget, kalau dalam kamar gelap nyalain silo. Nah di sini dia justru kayak lebih dimming. Tapi kalau dibuat di luar ruangan ini memang kalah terang, tapi dalam kamar ini jauh lebih nyaman buat mata. Jadi itu plus minus tergantung orang, tapi menurut gue sini malah bagus sih, lebih agak gelap, nggak nyakitin mata, jadi bisa ngelihat berlama-lama. Terus kalau mengenai bezelnya sendiri, bezel atas bawahnya ini emang cukup tebel, tapi ini gue bisa maklumin karena ini memang handphone gaming, jadi kalian pasti kebanyakan akan megangnya kiri kanan gini. Jadi emang memerlukan bezel biar nggak accidental touch gitu. Dan juga bezel ini ngumpetin speaker yang sangat-sangat bagus. Speakernya ini salah satu yang terbaik yang ada di sebuah handphone sampai saat ini. Ini kenceng banget stereonya, gila banget suaranya. Dan masih nggak ketinggalan juga, dia malah balikin lo ada headphone jack. Pernah nggak lihat ada fitur yang udah dicabut di ROG phone sebelumnya, dibalikin lagi di ROG Phone 5. Ini satu-satunya nih, dan ada quad dock-nya. Untuk bagian performance-nya gue nggak akan bicara banyak lagi karena udah pernah gue bikin video terpisah lah gitu. Di sini kan gue taruh linknya, itu udah ada gaming testnya juga. Dan di sini paling gue mau kasih tahu bahwa ini Snapdragon 888 dengan RAM 8GB yang internal storage-nya 128GB. Itu gue dapetin Antutu 820.000. Jadi kalau buat sekedar main game yang biasa-biasa aja atau cuma sosmed chatting, udah nggak usah diragukan lagi. Kalau mau game berat, tenang, ada si air trigger di sini dan ada X mode. Jadi udah libas juga segala macam, bisa kata kanan. Intinya ini udah super cukup sampai overkill deh pokoknya. Digabung dengan UFS 3.1 bikin loading segala macamnya makin ngebut juga. Untuk bagian baterainya di sini menggunakan 6000 mAh. Ini jadi udah cukup gede banget, dan buat pemakaian normal sehari-hari kayak gua itu bisa seharian sampai jam 12 malam ya, dari pagi itu masih sampai malamnya 50%. Dengan catatan kalau si lampu LED-nya nggak dinyalain ya, jadi itu bisa tembus 2 hari. Kalau dinyalain LED-nya kira-kira di 1,5 hari lah, mungkin kepake karena si refresh rate-nya 144 Hz, dan walaupun adaptif itu cukup menguras baterai. Tapi tenang aja, di sini kalian bisa ngecasnya juga ngebut banget, dapat charger bawahnya itu 65 watt. Dan di sini yang gue mau jelasin adalah si baterainya di sini adalah terbelah dua, jadi ketahuannya itu dari chargernya terpisah dua. Jadi di slot yang tempat taruh cooling di sini, ini ada charger juga, dan di bawahnya juga ada charger, jadi kalian bisa ngecasnya dimanapun. Tapi kalau enaknya sambil main game kan ngecas kan sambil samping gini, jadi nggak ganggu.
Kalau misalnya kalian pakai ngecasnya itu 65 watt itu bisa ngisi kurang lebih 50% dalam 20 menitan lah, dan 100% tuh nggak sampai 1 jam, 54 menit kalau nggak salah bisa 100%. Dan kalau kalian mau ngebut lagi, kalian colokinnya dua-duanya bebarengan itu bisa karena emang baterainya terpisah dua. Sampai di sini kalian pasti berpikir, wah kalau gitu si Asus ROG Phone 5 ini handphonenya perfect dong. Eits, tunggu dulu, gua mau kasih tahu sedikit kalian ya. Di sini bagian kameranya deh kita lihat. Kameranya ini udah menggunakan triple kamera, 64 megapiksel lensa utamanya, keduanya 13 megapiksel ultra wide, dan yang ketiganya itu adalah 5 megapiksel untuk makro. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini kameranya udah flagship quality, lengkap dengan OIS dan EIS. Menu-menu pilihannya pun komplit banget, bisa sampai blur background setelah difoto. Bisa juga untuk ngambil videonya pakai Pro Video, ngatur suara mau dari mana, Pro Foto juga atur ISO, white balance, bahkan rekam video bisa sampai 8K. Jadi udah bagus banget untuk settingannya. Cuma hasil yang didapetin itu gue ngerasa kalau dibandingin sama flagship phone lain terasa ini lebih plain ya hasilnya. Emang mungkin bukan fokusnya ke sana dan fotonya jadi kayak kelihatan mungkin lebih natural kali ya. Ini perekaman menggunakan kamera belakangnya Asus ROG Phone 5 Full HD dengan HDR on. Ini pakai mikrofon internalnya seperti ini. Ambil pakai jalan. Kalau ini perekamannya menggunakan kamera depannya sama-sama Full HD juga. Ini juga sambil pakai jalan. Kurang lebih kayak gini kestabilannya dan kualitas gambarnya. Selanjutnya yang mau gue bahas di sini adalah bagian heating issue-nya. Jadi memang Snapdragon 888 ini terkenal kan cukup anget ya, dan di Asus ROG Phone 5 ini pun nggak terkecuali. Waktu gue pakai yang versi hitam kemarin itu, waktu nggak ngapa-ngapain aja itu terasa anget handphonenya. Di sini mungkin yang warna putih karena gue udah dapat update selanjutnya ya lebih baru, ini jadinya lebih mendingan, nggak terlalu panas. Ini jadi posisi dalam ruangan AC kayak gini gue bisa dapetin kayak nggak main game itu 33 derajat. Kalau di luar sih itu bisa sampai 36 derajat. Tapi gue bisa bilang ini cukup anget handphonenya walaupun nggak main game. Apalagi kalau kalian ambil buat main game yang berat itu udah pasti terasa banget panasnya. 3D vapor chamber di dalamnya ini kayaknya walaupun udah mendingan tapi kayak masih kurang ya kalau buat ngebuang panas. Jadi kalian wajib banget nambahin yang namanya cooler. Sini gue pakai Aero Cooler yang dari Asusnya buat nyobain, dan itu mungkin nggak begitu signifikan ngurangin sampai 2-4 derajat, tapi better than nothing kalau buat emang yang hobi main game. Jadi wajib banget pakai cooler. Dan untuk hal terakhir yang mau gue sampaikan ke kalian adalah si Asus ROG Phone 5 ini nggak ada fitur IP rating ya. Jadi hati-hati karena emang handphone ini slotnya kebanyakan. Jadi hati-hati kalau kecebur air. Dan juga yang keduanya itu di sini nggak ada wireless charging. Jadi emang dia menggunakan charger super ngebutnya 64 watt. Tapi kalau gue pribadi gue sangat-sangat suka wireless charging. Jadi gue sayangkan di sini nggak ada. Dan yang terakhir itu di sini kalau misalnya alangkah baiknya itu adalah ditambahin micro SD, karena handphone ini sangat-sangat powerful dan overkill banget dengan internal cuma 128, yang lebih gedenya pun 256. Itu rasanya sayang aja karena dengan micro SD pasti jauh lebih berguna lagi, bisa buat ngedit video atau segala macam, karena performance-nya itu overkill banget. Overall gue bisa bilang bahwa gue sangat enjoy sekali menggunakan Asus ROG Phone 5 ini ya sebagai non-gamer ya. Kalau bisa gue katakan mungkin ini adalah handphone gaming terbaik buat non-gamer gitu ya. Buat gue yang nggak main game aja tergoda jujur. Ini layarnya tajam banget, suara stereo speakernya juga itu bagus banget, buat media consumption enak banget, dan baterainya gede, performance-nya ngebut. Pokoknya ini the best sih, bagus banget handphone ini. Sekali lagi gue ngomong, kalau misalnya kalian yang non-gamer bisa pikirin kalau mau pakai handphone yang super powerful kayak gini. Kalau emang kalian yang gamer, gak usah mikir lagi, beli aja, udah gak bakalan nyesel deh. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and comment ya, dan juga subscribe. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.